Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai lawatan pertamanya ke sejumlah negara selama 16 hari sejak Jumat 8 November. Negara pertama yang disinggahi Presiden Prabowo adalah China atau Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping di The Great Hall of the People Beijing. Bagaimana analisa pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia Susi Sri Suparin S. Sudarman terkait kunjungan Presiden Prabowo ke China? Berikut kami hadirkan cuplikan dialognya untuk Anda. Pesan saya adalah jangan lupa sejarah. Dulu kita konferensi Asia Afrika kita yang mengundang Cina. Tapi Cina belum jadi sebesar ini. Sekarang kita diundang Cina tapi harus menyerahkan ini dan itu ya kan. Jadi sebetulnya apakah kita lupa sejarah atau sebetulnya kita sudah menyerahkan saja negeri ini kepada kondisi adidaya yang sedang bertarung lalu memilah dan memilih sesuai dengan emosi suatu saat. Menyerahkan ini dan itu tadi maksudnya apa Bu Susi? Saya melihat bahwa hal-hal yang sebetulnya masih kontroversial di-share, malah mengatakan bahwa akan dibangun bersama, yaitu wilayah-wilayah yang overlapping. Natuna itu overlapping. Jadi apakah ini satu tindakan yang bijak? Tapi kan saya nggak bisa bertanya karena saya kan bukan kekuasaan ya. Saya hanya bertanya, jangan lupa sejarah. Sejarah kita adalah inisiator dari kumpulan negara-negara terkebelakang untuk merdeka, tapi situasi berbeda karena kita jauh ditinggal oleh kemajuan Cina dan kekayaan Cina, sehingga kita jangan sampai menyerahkan kedaulatan untuk hal-hal yang dibutuhkan, yaitu uang. Saat ini kan susah uang ya. Itu aja. Apakah ini betul-betulkah kemudian Indonesia untuk pertama kali mengakui ada overlapping ini atau seperti apa Bu Susi? Kalau Anda berhadapan dengan gargantuan power seperti China, apakah Anda tidak akan ditelan habis-habis ya? Maksudnya prioritas oleh mereka kan kita tidak bisa menampik ya, karena kita dalam posisi lebih lemah. Jadi sebetulnya itu yang agak kurang disuarakan karena memang sejarah sudah dilupakan oleh publik Indonesia. Harusnya kita tetap berpegang kepada non-alignment, lalu tidak selalu mengakui apa yang diinginkan oleh adidaya, karena kita mau mengimbangi dua-duanya kan ya. Tapi sekarang kita seakan-akan tersedot oleh BRICS dan tersedot oleh klaim-klaim Cina ya. Itu kan belum pernah terjadi, sedangkan negara adidaya lainnya yang akan kita tinggalkan seakan-akan tidak ada klaim-klaim yang akan merugikan bangsa. Tapi di satu sisi Bu Susi, saat ini masyarakat sangat berharap besar dengan gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas, yang ingin Indonesia berdikari, Bu, tidak ketergantungan dengan negara adidaya sekalipun. Berdikari kalau ditelan gimana? Bisa berdikari nggak? Kalau berdikari kan benar-benar melakukan segala macam sendiri, tapi kita kan nggak punya uang untuk itu. Jadi dalam kondisi tidak ada investasi, lalu kita harus memikirkan masa depan dengan utang yang cukup besar. Lalu apa yang dilakukan? Akhirnya kita juga dibaca oleh orang lain. Kalau dibaca orang lain kan mengandung kelemahan ya. Karena kita akan secara transparan ditimbang oleh mereka. Kalau mereka menyodok dengan hal-hal yang sebetulnya tidak menguntungkan Indonesia, kan kita tidak punya defense posture ya untuk mengatasi hal ini.